Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, mengapa Yesus datang ke dunia? Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksud dan tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini yaitu supaya kita percaya kepada Dia dan kita diselamatkan. Tetapi ada hal yang lain yang lebih penting yang patut kita ketahui, yaitu tujuannya Yesus datang ke dalam dunia ini bukan semata-mata untuk supaya kita percaya dan diselamatkan, tapi untuk supaya kita beroleh persekutuan dengan Dia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus disebut sebagai firman hidup. Kita akan menemukan satu hal, bahwa sepertinya keselamatan bukanlah alasan terutama Yesus datang. Keselamatan memang bagian dari jawabannya, tapi bukan yang terutama. Lebih ditekankan lagi bahwa Dialah hidup kekal itu sendiri. Dialah Sang Hidup yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan dalam diri Yesus. Yohanes tidak mengatakan bahwa Dia itu pembawa hidup. Yohanes tidak mengatakan bahwa Dia itu yang akan memberikan hidup dan Dia bukan hidup itu sendiri. Yohanes mengatakan bahwa Dialah hidup itu sendiri. Kalau kita pakai satu analogi, itu seperti ini. Kristus bukan si penjual jeruk, tetapi Dialah jeruknya. Itulah yang kira-kira Yohanes katakan di bagian ini. Kalau kita mendapatkan Dia, itu berarti kita mendapatkan hidup kekal. Yohanes mengatakan bahwa mengenal Yesus bukanlah cuma mendapatkan semacam arahan kepada hidup kekal, melainkan mengenal hidup kekal itu sendiri. Mengapa Yesus perlu datang ke dunia dan bukannya menyuruh kita yang datang kepada Dia? Karena kita tidak sanggup melakukannya sendiri. Sebagian besar dari kita sudah tahu bahwa kedatangan Yesus membuktikan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena karya Yesus yang dilimpahkan kepada kita atas dasar anugerah. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan baik-baik kalimat tersebut, itu berarti tujuan Natal, tujuan Sang Firman hidup datang adalah demi sebuah persekutuan. Tujuannya bukan semata-mata untuk kita diselamatkan, tapi untuk kita beroleh persekutuan dengan Dia. Natal berarti Allah membayar harga yang sedemikian besar, bukan hanya demi kita selamat saja, tetapi demi Dia bisa datang dan mendekati kita. Itulah yang namanya persekutuan. Kedatangan Yesus bukan hanya untuk melepaskan kita dari dosa dan maut. Kedatangannya adalah untuk mengikat kita kepada Dia dalam sebuah persekutuan.
Di sini kita bisa mengatakan bahwa Allah tidak puas hanya untuk diyakini. Allah tidak puas hanya untuk dipercayai. Allah tidak puas hanya untuk menjadi penyelamat. Dia menghendaki sesuatu yang lebih daripada itu semua. Dan inilah yang menyebabkan dia datang kepada kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, supaya Yesus bisa mendekati kita, untuk beroleh persekutuan dengan Dia, dan untuk mengikat kita kepada Dia. Lagi pula, bukankah lebih mudah bagi kita untuk mentaati Allah di dalam Yesus yang menjelma menjadi manusia? Lalu ada yang berkata, kalau Yesus tidak menjadi manusia, berarti Allah itu sudah tidak maha besar dan maha kuasa lagi. Buktinya bisa dipukul dan mati di atas kayu salib. Inilah pemikiran yang keliru, yang tidak paham dan mengerti akan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Jadi mengapa Allah menjadi manusia? Dia datang untuk bersekutu dengan kita dan berelasi dengan kita. Suatu kali Musa pernah meminta kepada Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Lalu Tuhan menolak dan berkata, "Jangan Musa, nanti kamu mati, karena kamu tidak sanggup melihat kemuliaanku." Yohanes mengatakan, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ini bukan kalimat sembarangan. Dalam kalimat ini, Yohanes seakan mengatakan kepada Musa, "Musa, tahu tidak, apa yang kamu tidak dapatkan, akhirnya kami dapatkan. Kami bisa melihat Dia." Mengapa bisa? Karena Dia datang kepada kita. Mengertikah kita sekarang mengapa Yesus datang? Mengapa Yesus harus menjadi manusia? Apakah hanya semata-mata supaya Dia lebih dipercayai dan lebih diyakini? Tentu jawabannya tidak. Kalau hanya kepercayaan dan keyakinan yang Dia inginkan, Dia cukup mengirimkan kitab suci dan nabi-nabi. Dia tidak perlu hadir sendiri. Buktinya agama-agama besar yang lain juga cuma ada kitab suci, nabi-nabi dan imam-imam mereka. Mereka tidak pernah melihat Allahnya secara langsung dan mereka tetap percaya. Jadi kalau cuma itu tujuannya, Dia tidak perlu hadir. Ketika Yesus menjadi manusia, itu memberi ruang kepada kita untuk tidak perlu takut-takut lagi bersekutu dengan Allah yang kita sembah. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar mengapa Yesus datang ke dunia. Kedatangan Yesus bukan hanya untuk melepaskan kami dari dosa dan maut dan kami diselamatkan. Kedatangannya adalah untuk mengikat kami dalam sebuah persekutuan. Karena Allah tidak puas hanya untuk diyakini. Allah tidak puas hanya untuk dipercayai. Allah tidak puas hanya menjadi penyelamat. Tujuannya bukan semata-mata untuk kami diselamatkan, tapi kami beroleh persekutuan dengan Dia. Natal berarti Allah membayar harga yang sedemikian besar, bukan hanya demi kami diselamatkan, tetapi demi Dia datang dan mendekati setiap kami, karena kerinduan Yesus adalah bersekutu dengan kami. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan selamat Hari Natal. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.